Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arindi Sabila Dewi, NIM 240141809. Saat ini saya akan mereview jurnal yang sebelumnya sudah kita kerjakan minggu lalu, namun yang kali ini berbeda. Eh, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan hasil review jurnal saya. Untuk itu langsung saja kita mulai. Yang pertama untuk judul sendiri, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Students' Opinions about the Distance Education to Art and Design Course in the Pandemic Process, yang mana dalam artiannya dapat kita katakan yaitu pendapat siswa mengenai pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran seni dan desain di masa pandemi. Oke, selanjutnya, apa sih yang ingin dicari atau ditanyakan dalam jurnal? Yaitu jurnal ini menelisik lebih dalam mengenai pandangan siswa pada pembelajaran jarak jauh terkait dengan mata pembelajaran seni dan desain di masa pandemi. Oke, selanjutnya tujuan. Apa sih tujuan dari jurnal ini? Jurnal ini melalui jurnal ini, penulis ingin meneliti mengenai pandangan atau persepsi siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, terlebih dalam pembelajaran seni dan desain. Ya, ini yang tertutup saya bacakan ya. Penulis ingin mengetahui mengenai dampak negatif dan positif apa yang dialami di masa pandemi seperti ini. Oke, agak tertutup oleh muka saya, jadi mohon maaf. Lalu selanjutnya di mana seperti kita ketahui, di masa pandemi ini siswa diharuskan belajar di rumah, sedangkan pembelajaran seni dan desain merupakan pembelajaran yang bersifat praktikum, sehingga dalam penerapannya tentunya mengalami kendala dalam pembelajarannya. Hal ini lah yang membuat penulis ingin menggali terkait dengan pandangan siswa terhadap situasi semacam ini. Oke, jadi ini adalah tujuannya. Selanjutnya, proses penelitian. Kita masuk dalam proses penelitian. Yang pertama yaitu partisipan. Penelitian ini memasukkan 45 mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas di Izmir Katip Çelebi University di Turki. Ya, saya nggak tahu ya pengucapannya benar atau salah. Ya, itu yang bisa saya katakan. Lalu selama semester di musim panas angkatan 2019 dan juga 2020. Penelitian ini menggunakan mahasiswa sebagai sumber informasi utama, di mana penelitian ini juga menggunakan mahasiswa sebagai subjek utama penelitian. Jadi mahasiswa berperan sebagai subjek utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, ya ini adalah sedikit dari informasi mengenai partisipan. Ada 38 partisipan perempuan dan 7 partisipan laki-laki, yang mana totalnya 45. Juga dapat kita ketahui diambil dari berbagai fakultas ya. Di sini ada fakultas farmasi, sosial, sains atau IPA, ekonomi, kesehatan, obat-obatan, dan juga ini banyak lagi ya. Nanti teman-teman bisa simak sendiri. Kita lanjutkan lagi. Untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi-struktur interview dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Ya, yang kita tahu, seperti yang saya tahu, yang sudah saya pahami, metode semi-struktur interview itu adalah metode interview atau wawancara yang dilakukan dengan menggunakan struktur pertanyaan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik seperti itu. Dengan teknik pengumpulan data kualitatif, di mana hasilnya nanti data berupa tulisan. Kalau kuantitatif, data berupa angka, tapi kalau kualitatif, data berupa tulisan seperti itu. Dengan tujuan menemukan aspek positif serta negatif terkait pembelajaran jarak jauh dari siswa sendiri, terlebih implikasi yang timbul dalam pembelajaran seni yang siswa rasakan. Oke, itu kita lanjut lagi ya. Untuk proses pengumpulan data yang pertama, partisipan akan ditanya mengenai dengan cara apa pendapat mereka mau direkam. Bisa dengan video, tape recording, atau HP misalnya ya. Lalu interview akan dilakukan satu persatu dengan menggunakan aplikasi Zoom dikarenakan kondisi pandemi yang saat itu sedang memuncak, serta hal ini membuat partisipan nyaman dan tidak merasa tertekan saat menyampaikan pendapatnya. Interview dilakukan dalam waktu 20-25 menit pada masing-masing partisipan. Nah, ini yang tertutup juga. Lalu data yang dikumpulkan kemudian disatukan untuk menarik kesimpulan yang ada. Saya bacakan ya karena tertutup.
Oke, kita lanjut. Fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama yaitu ada kesulitan, kekuatan, kelemahan, kebutuhan, aplikasi yang berbeda, serta infrastruktur teknologi. Nah, keenam hal ini adalah fokus penelitian yang ingin digali pada jurnal ini. Lalu masuk dalam hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu kelemahan. Kelemahan tadi ya. Karya mahasiswa selama pandemi dirasa kurang. Selama proses pembelajaran jarak jauh, mahasiswa kurang leluasa dalam hal belajar dan berekspresi dengan seni. Hal ini tentunya membuat perbedaan yang cukup besar antara belajar di rumah dan di studio seni. Ini jadi kelemahan yang dialami siswa menurut pendapat yang sudah disimpulkan tadi ya. Lalu yang kedua kekuatan. Kekuatan itu lebih ke keuntungan. Apa sih yang didapat dari pembelajaran daring ini? Yaitu pembelajaran daring memungkinkan mahasiswa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun mereka mau. Hal ini tentunya memberikan kebebasan tersendiri bagi mahasiswa. Jadi ini keuntungannya ya. Informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu kesulitan, ini karena tertutup juga ya. Tertutup yaitu, akan saya jelaskan yaitu, dikarenakan kondisi pandemi yang terbilang mendadak, hal ini membuat transisi dari pembelajaran biasa ke pembelajaran daring terbilang cepat, sehingga bagi mahasiswa sendiri untuk beradaptasi itu terbilang cukup sulit dan memerlukan waktu. Karena transisi yang cukup cepat, mendadak, membuat kita atau mahasiswa sendiri yang dirasakan, yang beropini, itu memerlukan waktu dalam beradaptasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu dari aspek kebutuhan. Dari aspek kebutuhan, opini mengenai infrastruktur teknologi dari institusi yang menyediakan pendidikan dalam proses transisi ke pendidikan jarak jauh diteliti, terlihat bahwa pendapat yang mengatakan bahwa teknologi terbilang tidak siap sangat dominan. Jadi banyak yang mengatakan kebutuhan dari teknologi kita terbilang kurang dan tidak siap. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi yang berbeda. Siswa memiliki pandangan yang luar biasa mengenai berbagai macam aplikasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran seni dan desain. Mereka menemukan berbagai macam aplikasi baru, bahkan ada pula aplikasi yang mampu membawa mereka merasakan tur museum lengkap dengan tur guide-nya. Dari segi aplikasi ini, pendapat positif lebih dominan ya, di mana aplikasi memang terbilang sudah maju dan sudah banyak berkembang. Oke, kita lanjut ke infrastruktur teknologi. Ya, karena tertutup lagi, ya saya bacakan ya. Untuk teknologi memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan kesetaraan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengakses pendidikan yang sama. Juga hal ini memungkinkan kita untuk mengurangi biaya pendidikan dengan belajar di rumah, jadi pendidikannya sedikit berkurang mungkin dari aspek transportasi, makan siang seperti itu. Lalu kemajuan teknologi juga membuat pembelajaran daring perlu digunakan di dalam dunia pendidikan. Dengan kemajuan teknologi yang ada, kiranya pembelajaran daring itu perlu disandingkan dengan pembelajaran biasa seperti itu. Oke, kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya, mahasiswa menganggap transisi ke pembelajaran daring dinilai terjadi terlalu cepat, sehingga cepat serta tanpa persiapan matang, sehingga proses adaptasi terbilang menyulitkan ini tadi. Selain itu pula, implikasi dalam pembelajaran seni dan desain sendiri membawa pengaruh positif dan negatif, di mana hal itu mengurangi tingkat ekspresi siswa yang mana membuat karya siswa dinilai kurang maksimal. Namun baiknya siswa menemukan aplikasi serta teknologi yang dirasa cocok dan baik digunakan di masa pandemi ini. Oke. Lalu selanjutnya, perlunya perbaikan terhadap sistem pendidikan ke depannya juga banyak muncul dalam opini partisipan. Namun banyak pula yang menganggap pembelajaran daring diperlukan mengingat kemajuan teknologi masa kini yang sudah sangat maju. Oke. Lalu yang terakhir, tentunya dari penelitian ini kita menemukan beragam opini yang berbeda-beda, namun dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran daring ini nyatanya memang membuat siswa cukup kesulitan. Selain daripada pembelajaran jarak jauh yang kini diterapkan, siswa juga mengalami shock, di mana pembelajaran daring memang dilakukan secara tiba-tiba mengingat kondisi yang kala itu mendesak. Oleh sebab itu, pembelajaran daring diberlakukan sebagai sebuah titik cerah dalam pendidikan di masa pandemi ini. Jadi pembelajaran daring ini
sebagai sebuah titik cerah jalan keluar bagi lembaga pendidikan di masa pandemi yang kita alami saat ini. Oke, kita sudah mencapai di akhir dari review ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf dalam penjelasan maupun dalam ucapan saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan sekian, sampai jumpa. Okay.